Perkenalkan kami dari kelompok H. Di sini kami akan mempresentasikan tugas minggu ke-15 akuntansi keuangan menengah pertama. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zahra Syafira Ramadhani dengan nomor NPM akhir 238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarunisa, saya dari NPM akhir 369. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Nabila dan NPM akhir 401. Saya Ainun Najwa Aziza Fitmatan dengan NPM akhir 420. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sektor usaha dari PT Timah. PT Timah Tbk adalah perusahaan milik negara BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya pertambangan dan pengelolaan timah. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia. Selain kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan pengolahan, PT Timah juga melakukan perdagangan logam, jasa, konstruksi, serta pengolahan aset tambang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Timah. Laporan keuangan PT Timah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia dan peraturan OJK nomor 8G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan asumsi kelangsungan usaha dan dasar akrual, kecuali laporan arus kas, yang menggunakan metode langsung. Penilaian properti investasi dan instrumen derivatif menggunakan nilai wajar. Proses penyusunan juga memerlukan estimasi dan pertimbangan manajemen pada area yang kompleks dan signifikan. Nah, untuk laporan keuangan PT Timah sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait current liability dari perusahaan PT Timah Tbk. Sebelum itu saya akan menjelaskan terkait pengertian dari current liability atau current liabilitas atau juga kewajiban lancar. Nah, current liabilitas ini adalah kewajiban keuangan jangka pendek yang harus dilunasi atau dibayar oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 12 bulan atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Nah, contoh dari akun-akun current liabilitas itu adalah utang usaha, pendapatan diterima di muka, hasil bayar jangka pendek, dan lain-lain. Nah, dari kasus PT Timah Tbk, kita mengambil di tahun 2024, yaitu liabilitas jangka pendeknya itu diketahui ada akun utang usaha yaitu sebesar Rp756.473. Terus ada beban akrual yaitu sebesar Rp192.188. Terus yang ketiga dan akun liabilitas supplier financing yaitu sebesar Rp159.376. Terus ada utang pajak yaitu akunnya terdiri dari dua, yaitu pajak penghasilan badan dan pajak lainnya. Nah, akun pajak penghasilan badan ini yaitu sebesar Rp106.618. Terus pajak lainnya itu sebesar Rp96.084. Terus ada liabilitas jangka pendek lainnya yaitu sebesar Rp405.234. Terus ada akun utang dividen yaitu sebesar Rp248. Terus ada akun imbalan kerja jangka pendek yaitu sebesar Rp148.647. Nah, terus untuk bagian lancar atas, terus ada akun bagian lancar atas liabilitas ini, liabilitas jangka panjang ini dibagi jadi 4 akun. Itu yang akun yang pertama ada pinjaman jangka panjang yaitu sebesar Rp241.072. Terus ada medium term notes itu sebesar Rp391.250. Terus untuk utang obligasi dan suku izarahnya itu tidak ada atau nol. Terus untuk provisi biaya rehabilitasi lingkungan dan penutupan tambang itu sebesar
Rp200.818. Rp200.818. Nah, untuk jumlah liabilitas jangka pendeknya setelah kita total itu sebesar Rp2.715.491. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang provisi. Untuk pengertiannya sendiri, provisi itu merupakan dana yang disisihkan oleh perusahaan untuk menutupi kewajiban atau pengeluaran yang terjadi di masa depan. Tetapi untuk jumlah dan waktu terjadinya itu masih belum pasti. Contohnya itu kayak mengantisipasi biaya garansi dan juga restrukturisasi atau penurunan nilai aset. Nah, biasanya provisi ini itu dicatat di laporan posisi keuangan. Nah, untuk provisi di PT Timah ini sendiri itu juga dicatat di laporan posisi keuangan yang sudah tertera di gambar tersebut di bagian liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi di sini ada dua provisi yang dicatat di liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang pertama yaitu ada provisi yang dicatat di liabilitas jangka pendek. Di situ ada provisinya itu di PT Timah ini berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk merehabilitasi lingkungan dan menutup tambang setelah operasi itu selesai. Nah, untuk liabilitas jangka pendek, provisinya di sini itu sebesar 200.818. Sedangkan untuk di liabilitas jangka panjangnya untuk provisinya sebesar 184.217. Jadi untuk total provisinya itu adalah 385.055, yang dimana mencerminkan estimasi keseluruhan kewajiban masa depan yang perlu ditanggung perusahaan untuk rehabilitas dan penutupan tambang PT Timah. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kontingensi, yaitu keadaan atau situasi yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya laba atau rugi bagi suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Dengan kata lain, kontingensi ini merupakan kondisi di mana terdapat ketidakpastian apakah kewajiban atau hak akan timbul serta berapa jumlah yang harus dipenuhi yang akan diketahui setelah satu atau lebih kejadian tidak pasti terjadi di masa depan. Jadi di sini kita akan membahas tentang kontingensinya PT Timah Tbk. Saya akan membahas dua saja, yaitu regulasi kehutanannya. Grup telah mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk wilayah Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Bangka Selatan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan. Ini grup telah melaksanakan kegiatan tata batas area lokasi pemohonan pada wilayah yang telah mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dan yang kedua yaitu jaminan reklamasi, yaitu pada tanggal 20 Desember 2010 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu PP Nomor 78 Tahun 2010, dan ini perihal SDM Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur aktivitas reklamasi dan paskambang untuk pemegang ILIP eksplorasi dan ILIP operasi produksi. Terima kasih.